Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, salam semangat, salam sehat selalu. Let's studying English together with me, Miss Endah. And for our topic today is about wonderful Indonesia. See the title? It's interesting, right? Menarik kan dari judulnya Wonderful Indonesia. Jadi kita mau bahas apa sih hari ini? Next, firstly, I would like to give you some pictures of beautiful places in Indonesia. It's just a little for many more for thousands beautiful places in Indonesia, and we should proud about it. Ini hanya sedikit dari ribuan tempat cantik di Indonesia. Jadi kita sebagai warga Indonesia tuh harus bangga because Indonesia has the wonderful nature of it. Jadi punya alam yang begitu indahnya gitu. Oke, untuk mendeskripsikan, to describe the beauty of a places, can you guess what text that we will discuss today? Coba kalian tebak kira-kira teks apa yang mau kita bahas hari ini? Deng deng deng. Yeah, okay. Today you will learn about descriptive text. I'm sure that you have learned this kind of text in your junior high school. Sudah pernah dapat materi ini ya di SMP. So I just want to recall your knowledge about descriptive text. Okay, let's begin with the description, the definition. What is descriptive text? Apa sih itu teks deskriptif? Okay. A descriptive text is a type of text that aims to explain or describe particular person, object, or place. Jadi ini adalah teks yang bertujuan untuk explain, menjelaskan atau mendeskripsikan partikular itu khusus, orang, objek, atau tempat secara khusus. Ya. Jadi tujuannya itu untuk menjelaskan atau mendeskripsikan tempat, objek, atau orang secara khusus, secara detail. Itu tujuan dari descriptive text. Okay, let's continue with the generic structure-nya. Every text has its structure. Semua teks itu punya strukturnya sendiri. Begitu juga dengan descriptive text. Kita pelajari strukturnya apa aja. Ada dua. Yang pertama adalah identification. Paragraf pertama biasanya identifies phenomenon, person, place, or thing that will be described. Jadi mengidentifikasi atau memberikan gambaran umum tentang objek yang akan dideskripsikan. Kemudian yang kedua, kita punya description. Biasanya paragraf-paragraf selanjutnya itu describe parts, qualities, characteristics of the person, object, or place being described. Jadi paragraf selanjutnya itu biasanya menjelaskan tentang karakteristik atau tentang informasi detail tentang objeknya itu, objek yang dideskripsikan. Jadi itu strukturnya ada dua, identification dan description. Let's go on. Kita lanjut ke language feature atau ciri kebahasaan dari teks deskriptif. Yang pertama adalah use specific participant. Jadi menggunakan partisipan secara khusus. Misalnya Pangandaran Beach. Berarti yang akan diceritakan adalah pantai Pangandarannya, bukan pantai-pantai yang lain. Terus Borobudur Temple. Jadi Candi Borobudurnya, bukan candi-candi yang lain gitu. And the second one is action verb, yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Contohnya, run.
berlari, sleep, tidur, walk, berjalan, cut, memotong, dan lain-lain. Jadi kata kerja yang action, kita melakukan sesuatu. And next, use of simple present tense. Karena kalimat-kalimatnya menceritakan tentang facts, tentang fakta, tentang objek itu, maka kita menggunakan simple present tense atau yang menunjukkan waktu sekarang. And the last one, the use of adjective. Menggunakan kata-kata sifat untuk menjelaskan objeknya. Misalnya, beautiful beach, pantai yang indah. Indah itu menggunakan kata sifat. And then handsome man, orang laki-laki yang handsome, yang ganteng. Famous place, tempat yang terkenal. Nah, itu menggunakan banyak kata sifat untuk clarify the object. Okay, next, I will give you the example of descriptive text. The title is The Beauty of Bunaken. Keindahan, kecantikan Bunaken. Oke, kita lihat paragraf pertamanya. Bunaken National Park is a tourist attraction located in blah 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 blah, about 8 kilometers square. This tourist spot is one of the part of government of Manado City, which is the capital city of North Sulawesi. This beautiful marine park located around the island of Manado Tua. Bla bla bla. Jadi paragraf pertama di sini dia menjelaskan Bunaken secara umum. Bunaken itu apa? Tourist attraction yang berlokasi di mana? Lah, itu yang diceritakan di paragraf 1. Kemudian paragraf selanjutnya kita lihat. There are 5 islands included in this national park such as blah 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 blah. And then more than about 3,000 fish species are located in Bunaken. Jadi paragraf selanjutnya itu menceritakan, mendeskripsikan secara detail tentang Bunakennya. Misalnya itu kan ada 5 island, 5 pulau di Bunaken. Mereka adalah Nine Island, Bunaken Island, dan lain sebagainya. Kemudian ada lebih dari 3.000 ikan, spesies ikan yang berlokasi di Bunaken. Bla bla bla. Ya, jadi itu memberikan detail information about Bunaken itself. Okay, next. Quiz time. Waktunya quiz. Okay, I have a question. If you have a chance to visit the wonderful Indonesia, what's your favorite one to visit? Make a short description of it. Jadi kalau kamu punya kesempatan untuk mengunjungi wonderful Indonesia, seluruh tempat di Indonesia, kira-kira mana tempat yang ingin kamu kunjungi, kemudian kamu coba buat a short description, deskripsi singkat tentang tempat itu. Silakan write your answer on YouTube comment. Silakan kalian tulis jawaban kalian di komen YouTube. Okay, I think it's all. Thank you very much for watching and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.